Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Belandini Repi dari tim 5 Stars e-Library. Problems dari e-library yang selama ini kita cari yaitu ketersediaan buku di perpustakaan, kedua buku mana saja yang boleh dipinjam atau dibawa pulang, lalu yang ketiga ada katalog buku seperti cover, nama buku, dan sinopsis buku. Yang keempat ada rak buku yang disesuaikan dengan kode-kode buku, kerusakan buku dan buku yang hilang. Yang terakhir ada kesalahpahaman antara admin dengan pembaca. Existing sistem yang berjalan saat ini yaitu yang pertama mencari buku secara manual, yang kedua melis peminjaman secara manual, dan yang terakhir mengecek data peminjaman buku secara manual. Baik, di sini ada existing system. Algoritmanya yang pertama, admin memantau ketersediaan buku, lalu mengecek data buku. Lalu di sini ada dedication, jumlah bukunya sesuai atau tidak. Jika tidak, admin mengecek data siswa yang meminjam, lalu admin mengelis siswa yang meminjam buku secara manual, dan admin memberi peringatan terhadap siswa yang meminjam buku. Oke, jadi ini ada algoritma yang naturalnya, yaitu siswa datang ke perpustakaan lalu langsung menuju ke tempat rak buku yang telah tersedia. Selanjutnya siswa mencari buku sesuai dengan kebutuhannya atau mencari buku sesuai yang menarik bagi siswa tersebut melalui cara mencari satu persatu buku di rak yang ada. Lalu di sini existing system pada melis peminjaman secara manual itu siswa datang ke perpustakaan lalu memilih buku. Setelah siswa mendapatkan buku yang tersedia, siswa menghampiri admin. Setelah itu admin mengisi formulir secara manual. Di sini ada flowchartnya. Pertama, siswa memilih buku, lalu ada dedication, buku tersebut tersedia atau tidak. Jika tidak, mencari buku yang tersedia. Jika iya, siswa menghampiri admin mengisi formulir secara manual. Maksud dari admin mengisi formulir secara manual ini mengisi peminjamannya. Lalu yang ketiga ada existing system, mengecek data peminjaman buku secara manual. Siswa datang ke perpustakaan lalu mencari buku di tempat rak buku. Setelah siswa mendapatkan buku yang tersedia, siswa membaca buku tersebut. Flowchartnya, admin mengecek data peminjaman di buku, lalu admin melihat satu persatu list tulisan mana yang tertera belum dikembalikan. Apakah ada buku yang dikembalikan lebih dari tenggatnya? Admin menghubungi peminjaman buku sesuai dengan data peminjaman yang tertera di label peminjaman. Lalu di sini dedication, apakah konfirmasi ke siswa rusak atau hilang? Jika hilang, diberi sanksi sesuai dengan kesalahannya. Jika lupa mengembalikan, diberi juga sanksi sesuai dengan kesalahannya. Kelebihan dan kekurangan dari existing system yang berjalan. Yang pertama, dalam mencari buku secara manual, kelebihannya dapat melihat buku tersebut secara langsung. Kekurangannya tidak efisien dan membuang waktu di perpustakaan karena harus mencari-cari dulu satu persatu. Yang kedua, ada melis peminjaman secara manual. Kelebihannya dapat melihat secara detail siapa yang melis peminjaman buku tersebut. Kekurangannya membuang-buang kertas karena harus menggunakan buku list peminjaman. Yang ketiga, mengecek data kunjungan siswa secara manual. Kelebihannya dapat meneliti buku mana saja yang belum dikembalikan sesuai dengan list di buku peminjaman. Kekurangannya menjadi tidak efisien dan memakan banyak waktu. Ada fitur sistem yang kita buat. Jadi pertama, mencari buku secara otomatis, lalu yang kedua melis peminjaman secara digital, yang terakhir ada mengecek data peminjaman buku lebih tertata. Fitur sistem dari mencari buku secara otomatis. Di sini sebelum ada fitur sistem yang kita buat ini, siswa akan bingung buku apa saja yang tersedia. Nah, dengan ini siswa dibantu dengan admin akan lebih mudah untuk mencari buku yang diinginkan. Di sini ada flowchartnya. Pertama, siswa membuka website e-library. Lalu, siswa login dengan data siswa di kartu anggota siswa. Lalu, siswa menuju halaman katalog buku.
Nah, siswa menginput nama buku di button search yang telah tersedia. Lalu ada dedication apakah buku tersebut tersedia. Jika tidak, siswa mencari buku lain yang tersedia. Jika bisa, siswa menuju perpustakaan untuk membaca buku tersebut sesuai dengan deskripsi buku tersebut di etalase mana. Lalu selesai. Yang kedua ada fitur sistem dari melis peminjaman secara digital. Admin tidak akan kesulitan lagi untuk mendata siswa mana saja yang telah meminjam buku di perpustakaan atau mendata peminjaman di perpustakaan. Dan lebih mudah karena dengan akses digital admin bisa langsung mendata peminjaman buku. Di sini ada dedication-nya. Siswa membuka website e-library, lalu siswa login dengan data siswa di kartu anggota siswa, lalu siswa menuju halaman peminjaman buku. Lalu siswa menginput data buku yang ingin dipinjam sesuai dengan field yang tersedia. Jadi nanti di peminjaman itu ada beberapa field yang harus diisi. Nah, field-fieldnya ini berdasarkan buku yang ingin dipinjam. Lalu siswa mengklik button submit. Data peminjaman tersebut akan muncul di tabel peminjaman yang bisa diakses admin dan siswa. Lalu selesai. Yang terakhir, fitur sistem dari mengecek data peminjaman buku secara digital. Admin mengetahui siapa saja yang sudah meminjam dan mengembalikan buku tersebut, dan admin bisa tahu siapa yang terlambat mengembalikan dan bisa dikenai biaya denda. Lalu ada decision-nya, ada flowchart-nya. Di sini ada pengguna membuka website e-library, lalu pengguna login, lalu pengguna menuju halaman tabel peminjaman buku, lalu pengguna mengecek kolom pengembalian buku, lalu ada dedication apakah ada buku yang belum dikembalikan lebih dari tenggatnya. Jika ada, pengguna menghubungi peminjaman buku sesuai dengan data peminjaman yang tertera di label peminjaman. Lalu ada dedication apa konfirmasi tersebut. Jika rusak atau hilang, diberi sanksi sesuai dengan kesalahannya. Jika ada yang hanya lupa, diberi sanksi juga tapi sesuai dengan kesalahannya. Di sini bedanya mungkin sanksi yang lupa sama yang rusak atau hilang itu lebih berat rusak atau hilang. Lalu buku tersebut dikembalikan. Kelebihan dan kekurangan fitur sistem. Pertama, ada kelebihannya mencari buku secara otomatis. Yang pertama, tidak memakan waktu lama dalam proses pencarian buku dan lebih efisien dalam memastikan apakah buku yang dicari pasti ada atau tidak, dan tepat dalam mengambil buku tersebut. Karena sudah tersedia informasi di mana buku tersebut berada, di etalase mana, jadi tidak memakan waktu banyak untuk mencari buku tersebut. Yang kedua adalah melis peminjaman secara digital. Kelebihannya yaitu siswa tidak perlu repot mengantri dalam hal peminjaman buku karena bisa langsung di website e-library yang telah kami buat. Dan admin pun tidak perlu lagi mencatat secara manual di buku karena data buku yang dipinjam siswa tersimpan di website e-library. Admin yang terakhir ada mengecek data peminjaman buku secara digital. Kelebihannya itu admin bisa langsung mengecek buku mana saja yang belum dikembalikan dan siapa siswa yang belum mengembalikan tersebut. Siswa juga dapat melihat buku mana saja yang belum siswa tersebut kembalikan, terlebih jika terjadi kesalahpahaman. Yang terakhir, pembahasan kita itu ada kekurangan fitur sistem. Yang pertama dari mencari buku secara otomatis, yaitu siswa harus memiliki jaringan internet untuk mengakses website e-library dan siswa harus mencari tahu apa nama buku yang isinya sama dengan siswa inginkan untuk melakukan pencarian. Yang kedua adalah melis peminjaman secara digital. Kekurangannya itu pastinya dibutuhkan jaringan internet untuk mengakses websitenya. Selain itu, terkadang buku yang di-list dan sudah disubmit tidak update di katalog buku yang tersedia, biasanya karena faktor jaringan yang tidak stabil. Yang terakhir ada mengecek data peminjaman buku secara digital. Jika terkendala jaringan internet akan tidak sinkron antara website admin dan siswa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.